Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlina dengan NIM 200409502031, kelas 20A, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini dari Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran neuroscience, lebih tepatnya yaitu pembelajaran ramah otak. Sebelum membahas lebih jauh tentang pembelajaran ramah otak ini, saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang apa sih pentingnya ramah otak. Nah, kegiatan belajar mengajar tentu tidak hanya melibatkan faktor kognitif semata, melainkan melibatkan berbagai aspek holistik yang saling melengkapi satu sama lain. Aspek lain yang dimaksud diantaranya kejiwaan, emosi, bahkan juga adanya faktor biologis, yaitu faktor neuron dan fungsionalisasi otak. Itulah sebabnya akhir-akhir ini yang banyak diperbincangkan dalam dunia pendidikan, khususnya melibatkan otak secara saintik. Hal ini disebut misalnya sebagai salah satu bentuk revolusi dalam pendidikan, khususnya kegiatan belajar mengajar neuroscience atau ramah otak. Nah, itulah tadi penjelasan tentang pentingnya ramah otak. Untuk lebih jelasnya tentang materi pembelajaran ramah otak, mari simak video berikut ini. Konsep belajar mengajar ramah otak. Konsep belajar mengajar ramah otak secara sederhana adalah proses kegiatan belajar yang melibatkan fungsi-fungsi otak sebagai pusat sistem saraf manusia. Ada juga yang menyebutkan sebagai brain-based learning atau pengajaran yang berbasis otak. Dapat juga dikatakan bahwa pembelajaran yang ramah otak adalah suatu kegiatan pembelajaran yang mampu memberikan kenyamanan baik guru dan anak, sehingga pengelolaan kelas dapat terkelola dengan baik, yang menghadirkan rasa aman dan nyaman karena melibatkan fungsi-fungsi otak manusia. Hal ini tercipta karena dalam proses belajar mengajar melibatkan kegiatan, berpikir merasakan, merekam sebagai efek kemudahan dalam menikmati kegiatan pembelajaran tersebut. Memahami gaya belajar terbagi atas 3, yaitu yang pertama, gaya belajar visual. Gaya belajar visual berfokus pada penglihatan. Saat mempelajari hal baru, biasanya tipe ini perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah mengerti dan memahami. Selain itu, tipe visual juga lebih nyaman belajar dengan penggunaan warna-warna, garis maupun bentuk. Yang kedua, gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori paling baik menangkap informasi dengan mendengarkannya. Seorang pembelajar yang menggunakan pendekatan auditori akan cenderung lebih mudah menangkap satu materi bantuan indera pendengarnya. Yang terakhir ada gaya belajar kinestik. Gaya belajar kinestik yaitu gaya belajar dengan melibatkan gaya gerak. Hal yang berkaitan yaitu seperti olahraga, menari, memainkan musik, percobaan laboratorium, dan lainnya. Gaya belajar ini menurut Ina efektif untuk anak yang menyukai gerak dan gambaran imajinasi berdasarkan gerakan. Orang atau anak dengan gaya belajar kinestik ini cenderung tidak bisa diam. Pembelajaran ramah otak adalah mindset. Salah satu kunci mengapa pembelajaran ramah otak menjadi sesuatu yang nyaman, menarik, dan menyenangkan karena faktor mindset. Dilihat dari gambar di atas, ada 8 prinsip mindset. Yang pertama ada mindset are habits of mind. Yang kedua, mindset are creative by experience. Yang ketiga, mindset creative in sports. Yang keempat, mindset are self-destructive. Yang kelima, mindset self or everyday life. Yang keenam, mindset creative or share world. Yang ketujuh, mindset can be developed in complex. Dan yang terakhir, mindset can be transcend.
Ada 5 model pembelajaran ramah otak. Dilihat dari gambar, ada sistem pembelajaran emosional, sistem pembelajaran sosial, sistem pembelajaran kognitif, sistem pembelajaran fisik, dan pembelajaran reflektif. Berikut penjelasannya. Sistem pembelajaran emosional. Sistem pembelajaran emosional harus menjaga keseimbangan antara emosi dan egoisme. Ia juga harus menjaga keempat sistem lain untuk memperoleh kenyamanan dan kesejahteraan diri secara menyeluruh. Sistem pembelajaran sosial. Sistem ini berjuang untuk memperoleh pujian dari orang lain yang dianggap penting dan menikmati pembelajaran sambil berhubungan dengan mereka yang memiliki pemikiran serupa. Sistem pembelajaran kognitif adalah sistem pemrosesan informasi pada otak. Sistem ini menyerap masukan dari dunia luar dan semua sistem lain, menginterpretasikan masukan tersebut, serta memandu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada sistem pembelajaran fisik. Menggunakan sistem pembelajaran fisik untuk mempelajari informasi baru, memahami konsep yang sulit, dan pengembangan kecakapan baru sama pentingnya dengan menunjukkan apa yang sudah dipelajari dengan meniru atau memulai ungkapan kreatif. Yang terakhir yaitu pembelajaran reflektif, yang merupakan sistem yang memantau dan mengatur aktivitas semua sistem otak lainnya. Sistem pembelajaran reflektif memiliki kebutuhan kuat untuk melakukan uji coba dan eksplorasi dan guru yang memandu eksplorasi itu, sehingga membantu siswa merenungkan emosi, interaksi, gagasan, perilaku masa lalu, dan memikirkan kaitan semua itu dengan apa yang sedang terjadi saat ini.